Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Aki. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya amin. Oke kawan-kawan, memasuki hari ke-16 di SKD CPNS tahun 2021 ini, Aki kembali lagi berkesempatan untuk berbagi kepada kawan-kawan soal tes wawasan kebangsaan, di mana soal yang Aki buatkan sesuai dengan FR yang berdar. Mudah-mudahan apa yang Aki berikan, apa yang Aki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Di video-video sebelumnya sudah Maki bagikan soal TIU, kemudian TWK yang ada kaitannya tentunya dengan FR tahun 2021 ini gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi soal tes wawasan kebangsaan yang erat kaitannya dengan situasi terkini, yaitu terkait dengan masa pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan ya kawan-kawan atau PPKM. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di semai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada sih gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Mang Akil adalah warga Kelurahan Citamiang yang berprofesi sebagai penjual bubur ayam. Wah gitu ya. Mang Akil naik haji nantinya ya. Penjual bubur ayam. Ia memiliki kios bubur ayam yang berlokasi di dekat kantor kelurahan. Sejak masa pandemi COVID-19, kios bubur ayam Mang Akil sudah tidak melayani makan di tempat. Sehingga omset penjualannya menurun. Meski demikian, Mang Akil tetap bersyukur dan selalu berdoa serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dirinya diberi keselamatan dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Wah, bagus sekali berarti ya. Apa yang dilakukan Aki ini harus kita contoh gitu ya kawan-kawan. Orang mana Mang Aki? Orang Citamiang katanya ya. Tindakan yang dilakukan Mang Aki merupakan pengamalan sila K A1 B2 C3 D4 E5. Nah kawan-kawan, berarti kita untuk menjawab soal ini kita harus cari tahu kata kunci dari soal cerita ini gitu. Ternyata ini ceritanya ada COVID-19. Mang Akinya tukang bubur gitu kan. Mang Aki naik haji gitu. Gitu ya. Tukang bubur naik haji kan ya, ada filmnya judulnya ya kan. Nah setelah COVID ini Mang Aki omsetnya menurun katanya. Kemudian namun demikian Mang Aki selalu bersyukur dan selalu berdoa serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dirinya lebih keselamatan. Oh berarti kalau begitu ini kaitannya kan dengan ada hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Berarti ini masuk sila K1 kawan-kawan. Nah dari sini kuncinya ya, bersyukur, berdoa serta berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa nih. Yang lainnya hanya pemanis saja gitu. Berarti kita harus sudah tahu kan ini kata kuncinya. Oh gitu. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang A gitu ya. Yang satu. Nih untuk butir-butir Pancasilanya. Seperti yang sudah atau selalu Mang Aki katakan bahwa untuk menjawab soal pengamalan Pancasila tentunya kawan-kawan harus tahu butir-butir Pancasila, minimal bacalah gitu. Biar nanti ada gambaran. Untuk butir Pancasila sila ke-1 nih soal butirnya ada 7. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini masuk yang ke sini, masuk yang tadi itu ya. Mang Aki selalu bersyukur, berdoa gitu kan ya. Dan berserah diri itu masuk ke sini. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Ini masuk ke sini ya. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan percayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga masuk. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebiasaan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain gitu. Nggak memaksakan kehendak agama tentang agama kepada orang lain gitu. Jadi yang tadi itu masuknya ke sini kawan-kawan. Ya. Sila ke-1 butir kedua. Gitu kan kawan. Understand? Idap-idap, izin mantap kalau mantap. Next soal nomor 2. Nah, masih kaitannya dengan COVID-19 ya. Soalnya kayak gini-gini. Kita baca bareng-bareng ya. Mang Aki dan Mang Ariel, ternyata adalah tetangga dekat. Oh, ternyata tetanggaan Mang Aki ya. 2 hari yang lalu Mang Arya terpapar virus COVID-19 sehingga seluruh anggota keluarganya wajib menjalani swab. Hasilnya ternyata seluruh anggota keluarganya ikut terpapar juga. Gejala yang muncul pada keluarga Mang Arya tidak berat sehingga mereka memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri.
Mang Aki yang mengetahui hal tersebut langsung berinisiatif untuk mengajak tetangga lainnya menyediakan makanan bagi keluarga Mang Aki selama melakukan isolasi mandiri. Dan ternyata disambut baik oleh tetangga lain. Tindakan yang dilakukan Mang Aki merupakan pengenalan sila ke bla 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 A1, B2, C3, D4, E5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan firman. Ya, semuanya pesolusin. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Lagi-lagi untuk menjawab soal ini, maka kita cari kata kuncinya kawan-kawan ya, karena tidak selalu COVID-19 itu berkaitan dengan sila 1, tapi bisa juga nanti dengan berkaitan dengan sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima, tergantung kata kuncinya mengarah ke butir-butir Pancasila yang mana. Nah, itu sebabnya kita harus cari tahu kata kunci, kemudian kita kaitkan dengan butir-butir Pancasilanya. Ternyata intinya di sini tuh bahwa tetangga Mang Aki yaitu Mang Arya papar virus COVID-19, kemudian dia harus isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri otomatis kan Mang Arya tidak bekerja gitu ya, apalagi seluruh keluarganya kan isolasi mandiri. Maka kalau tidak bekerja berarti ada kemungkinan ada penurunan pendapatan. Kalau penurunan pendapatan otomatis dong nanti dia juga berkesulitan dalam mendapatkan kayak makanan gitu lah untuk dikonsumsi. Kemudian juga lainnya. Maka Mang Aki di sini berinisiatif untuk mengajak tetangga lainnya menyediakan makanan bagi keluarga Mang Aki, bagi keluarga Mang Arya ya. Mang Arya, sorry bukan Mang Aki, sorry ini. Sorry, salah yang tik. Siapa yang tik? Mang Aki ya, berarti salah. Mang Aki gitu ya. Oke, jadi Mang Aki berinisiatif untuk mengajak tetangga lainnya menyediakan makanan keluarga Mang Ariel selama melakukan isolasi. Nah, berarti dimasuknya sila kedua, kawan-kawan. Kenapa? Lihat di sini di butir-butir sila kedua. Butir sila kedua itu ada 10, kawan-kawan. Yang pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan jenis lainnya, jenis kelamin maksudnya ya, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai semanusia. Nah, yang barusan itu bisa masuk ke sini ya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira bisa masuk ke sini. Mengembangkan sikap 3 semena-mena terhadap orang lain enggak ya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan enggak. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, ini bisa masuk ke sini nih Mang Aki nih. Berani membela kebenaran dan keadilan, bahasa Indonesia dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kemungkinan tadi masuknya sila kedua lebih tepatnya ke sini ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi Mang Aki tadi sudah melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu berinisiatif membantu Mang Ariel dalam memenuhi segala kebutuhan hidup karena yang tersentuh akibat adanya terpapar virus COVID-19 gitu. Itu atau bisa juga ke butir yang ketiga dan keempat, tapi lebih tepatnya ke sini kalau Mang Aki cenderungnya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Begitu kawan-kawan? Understand? Inap, iji mantap kalau mantap. Next soal number 3. Nih. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Mang Aki dan Mang Aral adalah warga kecamatan Mangkubumi. Oh gitu ya. Ada Mang Aki, Mang Aral dan Mangkubumi nih. Hari Senin lalu mereka kompak mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diadakan di kantor ini ya. Kantor kecamatan secara gratis. Menurut mereka, jika semua warga kompak melakukan vaksinasi, maka akan terbentuk sistem kekebalan kelompok sebagai upaya pelindungan tidak langsung dari virus COVID-19. Tindakan yang dilakukan Mang Aki dan Mang Ariel merupakan pengembangan Pancasila ke bla 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 A1, B2, C3, D4, E5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu dia dengan menjadi semoi pesolution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi nih. Lagi-lagi tentang pengamalan Pancasila dan kaitannya dengan vaksinasi COVID. Ya betul ya. Intinya berkaitan dengan virus COVID-19. Ternyata ya lagi-lagi berarti kita harus mencari kata kuncinya. Walaupun kasusnya COVID itu nanti kaitannya bisa dengan sila 1, 2, 3, 4 dan 5. Tugas kita mencari kata kuncinya. Ternyata kata kuncinya di sini. Ada kekompakan nih melakukan vaksinasi agar terbentuk sistem kekebalan kelompok, katanya sebagai upaya pelindungan tidak langsung dari COVID. Tindakan dilakukan. Nah,
Di sini ada kekompakan untuk melakukan vaksinasi, untuk melakukan perlindungan gitu ya, agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Maka berarti kalau ada kata kompak, kebersamaan, berarti kepersatuan, ya udah berarti jawabannya sila K3 gitu ya kawan-kawan, Persatuan Indonesia. Nih, kita cek ya untuk butir-butirnya. Persatuan Indonesia ada 7 butir nih. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ini bisa masuk ke ini ya. Mampu menempatkan persatuan kepentingan. Bisa masuk ke sini. Sila ketiga butir 1 nih. Dan bisa mengembangkan persatuan dan atas dasar, bisa ke sini juga ya. Tapi lebih tepatnya ke sini nih. Ya, sila ketiga butir ke-1 gitu kan. Understand? Idap. Jadi mantap. Kalau mantap, next number 4. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol susu. Selalu ada masalah dengan seniman di semua solution. Biar apa? Iya betul, biar observasi gitu kan kawannya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng lagi ya. Mang Aki adalah warga kelurahan Cipiit ya, yang berprofesi sebagai penjual bubur ayam. Mang Aki ya naik haji nanti ya. Mang Aki naik haji, amin ya. Mang Aki memiliki kios bubur ayam yang berlokasi di dekat kantor kelurahan. Sejak masa pandemi COVID-19, bubur ayam Mang Aki sudah tidak melayani makan di tempat dan memberlakukan sistem take away ya, dibawa ke rumah berpulang ya. Mang Aki mengikuti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM gitu kan dia, sebagai salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tindakan Mang Aki merupakan pengamalan Pancasila sila K A1 B2 C3 D4 E5. Yang mana nih? Lagi-lagi tentang COVID dan PPKM. Namun ternyata tindakan Mang Aki di sini kata kuncinya adalah Mang Aki mengikuti aturan PPKM sebagai salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID. Masyarakat Mang Aki merupakan pengalaman Pancasila keberapa? Di sini karena nggak ada kata kunci kan di sini. Mang Aki mengikuti pemberlakuan PPKM sebagai salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID. Di sini tuh tidak ada disebutkan Bapak PPKM-nya, beda dengan kasus Mang Aki waktu itu kan pernah menyebutkan ada kata kuncinya waktu itu apa ya? PPKM, tapi kata kuncinya apa itu waktu lagi? Silakan kawan-kawan tinggal video Mang Aki yang ada kaitannya dengan PPKM pokoknya ya, lupa lagi Mang Aki itu. Kalau di sini nggak ada disebutkan lagi. Kalau nggak disebutkan lagi, intinya kan Mang Aki mengikuti aturan PPKM. Di mana PPKM ini tentunya hasil musyawarah kawan-kawan ya. Karena tapi ini tersirat ya, bukan tersurat ya, jadi pesan musyawarahnya tersirat. Intinya PPKM itu pasti hasil musyawarah dong antar para pemangku kepentingan gitu. Otomatis di sini maka jawabannya adalah yang keempat gitu kawan-kawan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir kawan-kawan. Butir yang pertama itu adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini dia masuk ke sini. Jadi PPK itu kan hasil musyawarah. Tindakan yang Mang Aki lakukan tadi itu telah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Gitu. Yang keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan masyarakat, bisa masuk ke sini juga. Gitu yang keenam ya, butir ke-6-nya. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, bukan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral,
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi musyawarah itu kawan-kawan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, melainkan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap keputusan yang kita ambil tentunya itu tidak terlepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya kita nggak boleh bohong kawan-kawan ya, bahaya nanti. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya nggak masuk. Jadi yang tadi itu intinya mengaki menaati PPKM yang merupakan hasil musyawarah. Ya udah, sila keempat. Itu kan Ansen. Idap, mantap next number 5 ya, the last number. Di sini sudah sekian semua masalah. Namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu bermasalah dengan semanis my solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, Mang Aki adalah warga kelurahan Cipiit yang agak Cipiit ya, yang berprofesi sebagai tukang bubur ayam. Mang Aki mengikuti rapid massal dan terdeteksi terpapar virus COVID-19. Oh amit-amit gitu ya. Meskipun tidak menunjukkan gejala, namun Mang Aki berinisiatif untuk segera melakukan isolasi mandiri. Mang Aki tidak mau orang lain ikut terpapar dan menjadi sakit juga karena dirinya. Tindakan Mang Aki merupakan pengelolaan sila A1, B2, C3, D4, T. Kalau ini kata kuncinya di mana coba kawan-kawan ya? Jadi intinya di sini dia bukan Mang Aki, Mang Ariel aja lah gitu ya. Takut nih Mang Aki ya. Mang Aki itu kan berinisiatif melakukan Mang Ariel gitu. Mang Ariel dia terpapar virus COVID nih, terpapar. Kemudian dia melakukan isolasi mandiri. Kenapa melakukan isolasi mandiri? Karena dia tidak mau ada orang lain yang ikut terpapar gitu. Dan menjadi sakit karena dirinya. Berarti ini sila kelima kawan-kawan. Nah, kita cek butir-butir soalnya. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana keluargaan dan ketergantungan bisa masuk ke sini. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, bisa masuk hak orang lain kan untuk sehat gitu ya. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesehatan bersama. Berarti ini kayak kita tidak membeli bajakan gitu ya, subsidi bajakan gitu masuk ke sini. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan oke, masuk ke sini nih. Berarti ya, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Mengembangkan menghormati itu yang paling tepatnya ke sini. Dengan Mang Aki menaati melakukan isolasi mandiri dengan harapan tidak ada orang lainnya ikut sakit karena dirinya, berarti dia telah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan gitu kawan-kawan ya. Selesai deh. Begitu kan Anzen? Idap. Jadi mantap ya, mantap nih jawabannya. Tapi bisa juga dia nanti kalau soalnya di sini ganti misalkan oleh Mang Aki ya. Dia melakukan isolasi mandiri agak dengan sesuai dengan arahan pemerintah misalkan. Nah, berarti itu masuknya sila ketiga. Arahan pemerintah. Sila ketiga benar persatuan, kesatuan. Tapi kalau misalkan hasil musyawarah dia mengikuti bisa juga melakukan isolasi mandiri sesuai hasil keputusan musyawarah. Kalau musyawarah berarti sila keempat gitu. Pokoknya untuk menjawab soal kayak gini, kawan-kawan harus cari tahu kata kuncinya. Setelah dapat kata kuncinya, kita kaitkan dengan butir-butir dari masing-masing sila. Gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang sudah dikasih oleh Mang Aki, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan semua sehingga memudahkan kawan-kawan untuk menghadapi tes yang akan kawan-kawan hadapi. Gitu ya. Untuk kawan-kawan tentunya dalam mempersiapkan diri ini disambil usaha yang maksimal, kawan-kawan juga agar tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa, karena apalah tidak usaha tanpa doa dan apalah tidak doa tanpa usaha. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sebisa apapun kita, sehebat apapun kita, tetap di dunia ini ada yang menentukan. Karena antara usaha dan doa itu harus seimbang. Gitu kawan-kawan ya, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.